mematuhi protokol COVID. Jadi saya minta kepada Bupati dan gugus tugas untuk menghentikan acara ini sebelum masalah semakin besar dan masyarakat lebih. Kita mendatangi Hotel Royal ya. Di sini telah terselenggara acara BIMTEK yang melibatkan beberapa desa, tadi katanya sekitar 90 peserta atau desa gitu ya. Jadi intinya karena menggunakan dana desa, kemudian kita sudah coba tadi pertanyakan kepada pihak ketua panitia, ternyata mereka tidak memegang rekomendasi, kalau nggak salah saya nggak memegang rekomendasi apapun dari pihak pemerintah maupun juga kemungkinan dari pihak penegak hukum. Jadi kita dan kawan-kawan juga di belakangnya ada unsur masyarakat ingin acara ini dihentikan dulu. Acara ini dihentikan dulu sampai ada kejelasan. Karena apa? Karena kegiatan ini jelas-jelas telah melibatkan kepala desa dan menggunakan dana desa. Nah, jadi hari ini seperti kita ketahui bahwasannya kita di masa pandemi ini adalah masa darurat, masa sulit. Masyarakat saya dengar juga masih banyak unsur masyarakat yang belum dapat BLT, ya kan? Tapi justru di sini di hotel yang mewah dan megah ini, ya kan, diadakan BIMTEK yang uangnya harusnya bisa untuk memberi bantuan kepada masyarakat itu. Jadi seperti itu. Jadi yang selanjutnya kami meminta kepada Bapak Bupati Aceh Timur Haji Hasbala M. Taib SH agar beliau turun tangan untuk menindaklanjuti kegiatan ini dan memberi penjelasan kepada publik, jangan sembunyi. Kemudian ya menyelamatkan uang Aceh Timur. Jadi jangan sembunyi, ya kan? Kemudian kepada DPRK. Ya, DPRK kemarin ada pansus-pansus, ada menolak LKPJ. Ini sekarang sudah terjadi persoalan-persoalan, jangan sembunyi. Sini sudah menggunakan dana desa untuk di kegiatan ini. Saya rasa demikian saja dari saya. Jika mungkin harapan kami ini tidak dipenuhi, besar kemungkinan kami ya elemen-elemen sipil, wartawan, mahasiswa, LSM dan sebagainya, unsur-unsur masyarakat dalam jumlah banyak dan jumlah lebih besar kemungkinan nanti akan melakukan aksi di depan Hotel Royal ini. Terima kasih. Ada kawan-kawan mau tambahkan lagi? Kalau nggak dihentikan nih namanya perampokan berjamaah. Ini Pak, ada kita dari GMPK sangat jelas meminta kepada penyelenggara untuk menghentikan kegiatan ini karena berdasarkan hasil wawancara tadi tidak ada rekomendasi ataupun izin apapun. Nah, dengan ini terbukti sudah dugaan kita selama ini bahwasanya kegiatan ini tidak ada izinnya dan izinnya langsung sama peserta. Nah, maka dari itu GMPK sangat tegas dan jelas meminta kepada Pemda Aceh Timur, maunya Forkopimda Aceh Timur, kegiatan ini untuk dihentikan. Gimana istilahnya orang masuk kemari tanpa izin. Nah, setiap kegiatan harus mengacu kepada izin. Hukum aturan adalah panglima. Harus kita tegakkan aturan. Jangan semena-mena, kita main aja, main asal kegiatan. Aturan izinnya tidak ada, rekomendasinya tidak ada. Saya yakin Pak Bupati pasti akan menghentikan kegiatan ini. Dikarenakan izin tidak ada, Pak Bupati nggak mau pasang badan. Mungkin itu saya dari GMPK. Sekian, terima kasih kepada rekan-rekan media semuanya. Bisa dijelaskan, terus yang mengadakan siapa, pihak dari mana, terus bagaimana bisa terlibat gecik-gecik, apakah ada izin bupati, izin dan sebagainya, ada dasar hukumnya acara ini segala macam, sehingga kami dengar isunya menarik dana desa menggunakan menggunakan dana desa sampai sekitar 5 juta satu orang ya, berarti satu desa 20 juta, betul? Iya. Ya, ini mungkin dijelaskan. saya klarifikasi di sini. Yang pertama, nama saya Rahmat Prajuda, selaku panitia pelaksana dari Lembaga Pengembangan Aparatur Negara atau biasa kita singkat sama Lempana.
Ya, kita hari ini selama 8 hari ke depan bakal mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa. Direncanakan kita ada 4 gelombang, ya kan? Mulai dari gelombang pertama yang kemarin masuk itu tanggal 22 sampai di tanggal 24 itu kecil. 24 sampai dengan tanggal 26 itu sekdes. Berapa desa? Ya, jadi saya sudah diinformasikan untuk yang kecil itu 90 desa. Ada 4 kecamatan. Nanti ini fix 90 desa ya? Ya, itu untuk yang kecil. Nah, jadinya untuk yang di sekdes itu yang mendaftar ada 57 desa. Kemudian untuk di KUR keuangan tanggal rencana itu tanggal 26 sampai tanggal 28 itu direncanakan pesertanya ada 44 desa. Dan juga di Tuhapet sampai dengan saat ini tanggal 28 sampai 30 itu direncanakan ada sekitar 16 sampai 18 desa. Jadinya Totalnya berapa desa jadi? totalnya itu sebenarnya kita nggak hitung desa, Bang. Orang. Jadinya kalau satu desa itu mungkin yang dikirim ada yang dari desa itu 1, ada yang 2. Enggak, kita Bang nih, enggak usah banyak Bang. Legalitas hukum aja Bang. Legalitas hukum apa? Legalitas hukum. Dasar hukumnya apa? Ada izin bupati, ada izin Dasar hukumnya. gugus tugas, ada izinnya. Mungkin gini Bang, kan sedikit juga itu masukan. Sebelumnya Abang menyurati surat itu dari siapa itu datanya, atau bekerja sama dengan pihak mana, atau memang ada kerjasama dengan katakanlah dengan kecamatan atau kecil-kecil sehingga tahu desa ini, atau memang ada gimana tuh? Ya, jadi kalau misalnya untuk kerjasama, saya ini kan mengajukan penawaran. Saya udah pernah informasikan bahwasannya saya menawarkan itu udah lebih kurang 1 tahun. Menawarkan ke siapa? Dari kecil, Bang. Kecil dulu, dari kecil langsung. Ada buktinya, bukti penawaran. Enggak ke semua besi kan, ke oknum besi itu ya. Ya, kecil dulu dari 2019. Dasar. Dasar maksudnya dasar apa ini, Bang? Dasar menyelenggarakan kegiatan ini. Kalau misalnya untuk dasar menyelenggarakan kegiatan, karena saya melakukan penawaran dan juga pihak desa mau kita selenggarakan, Pak. Yang mau aja. Dasarnya apa? Kalau misalnya dasar hukum atau dasar apa ini? Dasar hukum. Dasar hukum. Misalnya nih Abang kan dari lembaga, Ya. ya kan? Dasar hukum. Kenapa inisiatif Abang ingin melakukan hal tersebut? Apa? Ya, kalau itu Bang kan Apakah ada rekomendasi Dari Kemendagri dari gitu, Kemendagri, lembaga misalnya ada lembaga Abang memang dikhususkan untuk buat pelatihan, memang ada Legalitas, suratnya, rekomendasi. legalitasnya, atau dari bupati, gubernur atau apa? Ada nggak? kalau misalnya dari semua yang Abang bilang itu, ya kan, saya tidak ada rekomendasi. Saya tegaskan tidak ada rekomendasi. Dari Mendagri itu ya. Dari Kemendagri tidak ada rekomendasi. Karena juga dari Kemendagri itu ada mungkin sebagian yang menginformasikan bahwasannya ada yang harus direkomendasi lembaga dari Kemendagri. Itu Berarti Geci ini pandi-pandian ya keluaran uang untuk acara ini gitu. Tambah. Kalau enggak dihentikan nih namanya nih perampokan berjamaah. Ini Pak, ada Ya, Pak, kita dari GMPK sangat jelas meminta kepada penyelenggara untuk menghentikan kegiatan ini karena berdasarkan hasil wawancara tadi tidak ada rekomendasi ataupun izin apapun. Nah, dengan ini terbukti sudah dugaan kita selama ini bahwasanya kegiatan ini tidak ada izinnya dan izinnya langsung sama peserta. Nah, maka dari itu GMPK sangat tegas dan jelas meminta kepada Pemda Aceh Timur, maunya Forkopimda Aceh Timur, kegiatan ini untuk dihentikan. Gimana istilahnya orang masuk kemari tanpa izin. Nah, setiap kegiatan harus mengacu kepada izin. Hukum aturan adalah panglima. Harus kita tegakkan aturan. Jangan semena-mena, kita main aja, main asal kegiatan. Aturan izinnya tidak ada, rekomendasinya tidak ada. Saya yakin Pak Bupati pasti akan menghentikan kegiatan ini. Dikarenakan izin tidak ada, Pak Bupati nggak mau pasang badan. Mungkin itu saya dari GMPK. Sekian, terima kasih kepada rekan-rekan media semuanya.